Bab 2901, kamu bilang kamu tidak cemburu. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Pria yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak itu adalah salah satu dari dua pengawal kerajaan yang telah meninggalkan beberapa keluhan kepada Zhuo Licheng di lembah terlarang. Pada saat ini, dia selalu berhadapan dengannya, sementara dia berbicara dan mengambil inisiatif. Dan Ye Xuan saling berdekatan, dan satu sisi juga berjalan lurus. Yang terakhir tertegun untuk pertama kalinya, dan kemudian, di tengah pasukan adalah saat berikutnya, dan warna kecurigaan yang menyedihkan terungkap. Orang tua yang akan menghadapinya sedang melihat ke atas dan ke bawah. Hal ini, dengan jelas mengungkapkan perasaan keakraban yang aneh. Tiba-tiba, dia tiba-tiba menemukan seorang pria dengan senyum yang sangat ceria. Membuka mulut dan menutup mulutnya bukanlah yang dia maksud. Dia berbicara tentang mulut dan mulutnya, dan bahkan dengan terang-terangan mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengannya. Ini jelas merupakan petunjuk dan rayuan dari buah merah. Apa yang terjadi padaku baru-baru ini? Mengapa kamu selalu terjerat dalam orang aneh seperti ini? Yang di belakang tubuh ini belum sepenuhnya dikirim, dan dingin ini sebenarnya adalah yang lain. Mungkinkah ini belum selesai? Saat pikiran-pikiran ini melintas cepat di benakku, wajah Ye Xuan langsung suram, dan cahaya di matanya langsung dingin, dan bahkan lelaki tua malang yang datang ke depan wajahnya mengalihkan pandangannya dan mendengus. Dia berkata, "Hei, datanglah ke sini lebih sedikit, jangan berpikir bahwa aku akan memberikan wajah dengan senyuman, aku tidak akan makan dengan susah payah, lebih baik kau mati saja, jangan ganggu aku." Alasan mengapa retorika dan sikap seperti ini benar-benar karena ada pelajaran yang menyakitkan di Hao Fangfang sebelumnya. Ini adalah wajah yang malang, tetapi apakah itu hampir sama dengan Hao Fangfang yang asli? Jika aku tidak pernah berurusan dengannya di awal, aku mungkin akan pensiun setelah beberapa sentuhan kuku. Aku tidak akan menjadi lebih akrab dengan diriku sendiri sekarang, bahkan jika aku ingin bersikap dingin, biarkan dia minat tidak lagi terjerat, dan jelas itu tidak mungkin. Di depan lelaki tua malang ini, jelas bahwa dia dan Hao Fangfang menggunakan trik yang sama. Karena alasan ini, dia telah belajar dari Hao Fangfang, dan memutuskan untuk bersikap sedikit keras sejak awal, sama sekali tidak boleh membiarkan pihak lain melihat bahkan jika ada kemungkinan Anda akan memiliki kesempatan untuk menang. Jika tidak, itu akan terlambat di masa mendatang. Saya tidak ingin makan yang lembut atau keras. Hahaha, luar biasa. Ini bahkan lebih baik daripada yang dibayangkan orang tua itu. Tanpa diduga, kata-kata Ye Xuan baru saja jatuh, dan orang tua yang malang itu langsung tertawa. Tidak hanya kata-kata dan sikap Ye Xuan sebelumnya tidak terganggu, tetapi dia juga mengambil posisi untuk memuji yang luar biasa. Benar saja, itu adalah rubah tua. Itu tidak jauh lebih stabil daripada Hao Fangfang. Itu masih belum mati, masih menguji. Begitu membaca ini, Ye Xuan diam-diam menggigit giginya dan merenungkan kain tebal lelaki tua itu. Bahkan jika dia bukan seorang pelayan atau pembantu, dia tidak akan bisa pergi kemanapun, dan sekarang dia secara aktif memprovokasi. Saya hanya sedikit lebih ketat dalam hal kata-kata, dan saya seharusnya tidak membuat kesalahan yang tidak baik. Pikiran seperti itu, hati Ye Xuan tidak bisa menahannya, wajah aslinya yang suram akan mengungkapkan beberapa poin makna, bahkan fajar pun keluar dari yang ganas. Kata-katanya bahkan lebih sopan, menatap stasiun selain direktur yang berlawanan, saya masih melihat diri saya sendiri sambil tersenyum, dan ada seorang lelaki tua yang malang yang tampak semakin bahagia. Dia berteriak keras dan berteriak, "Apa orang tuamu tidak mengerti orang? Benarkah itu? Jika kamu tidak punya muka dan tidak ada pelecehan, aku akan malu." "Hei, cepatlah, hahaha." Lelaki tua itu ingin mendengar beberapa patah kata sekarang. Semakin hebat rasa malunya, semakin senang lelaki tua itu, semakin terburu-buru, "Apa yang masih kamu sumpahi?" Ketika aku melihat ketidaksetujuan Ye Xuan, aku langsung memalingkan wajahku. Aku lebih senang dengan wali terlarang yang lebih puas dengannya. Telapak tangan bergegas ke mulut Ye Xuan dan berkata, "Anak bodoh itu terburu-buru, keduanya aku sekarat sampai mati, aku baru saja menemukan perasaan itu, aku belum menunggunya, kenapa kamu?" Kali ini, Ye Xuan benar-benar canggung. Orang tua yang sudah mati itu bahkan lebih tebal, dan dia ingin menggunakan trik ini untuk membungkus dirinya sendiri, tetapi, bukankah itu terlalu tebal? Ini jelas ritme otak, tidak hanya celaka, tetapi juga gila.
Jika kamu memiliki banyak fang, setidaknya 10 kali lebih sulit. Satu pemikiran tentang ini, Ye Xuan tiba-tiba tertekan, seorang lelaki tua yang gila dan celaka, dan apa terjerat dengannya. Tidak masalah secara langsung. Ketika dia berada di tengah-tengah percakapan, dia terlalu malas untuk mendengkur. Dia berbalik dan berjalan ke sisi lembah. Dia tidak mampu membelinya, dan dia menyembunyikan kantor pusat. Dalam menghadapi adegan drama yang tidak masuk akal, penjaga lembah terlarang lainnya, Imam Besar Wensing, dan dua kuil leluhur di belakangnya, meskipun mereka semua menyelinap di awal, mereka semua menggelengkan kepala. Menghela napas. Tampaknya ini sudah lama digunakan untuk jenderal, ini jelas ritme tersembunyi di dalam. Adapun Zuo Hongwu dan Zuo Licheng, orang-orang benar-benar tercengang. Zuo Licheng dan 7 penguji putra lainnya, setelah beberapa saat mendesah, segera melayang wajah pencerahan. Jelas coba tebak, pangeran tua ini, jelas seorang masokis yang terdistorsi secara psikologis, dan masih tingkat keberadaan yang serius, secara aktif mencari untuk menemukan seseorang di depan Anda. Sebenarnya, saya masih mengatakan bahwa apa yang kurang, saya hanya menemukan sedikit perasaan dan saya tidak memilikinya. Saya hampir tidak mati, saya benar-benar seperti tengkorak. Namun, saya tercengang oleh roh jahat seorang pria yang telah mencapai batas tanpa batas. Satu pemikiran tentang ini, Zuo Licheng hanya merasakan darah di otaknya, hampir membuka mulutnya tanpa sadar, dan berteriak dengan jijik, "Kamu adalah Lao Wangba yang menyiksa tulang, orang-orang tidak cemburu, kamu benar-benar masih menghancurkan. Katakan padamu, Raja Hijau Milenium, apakah kamu tidak mencarimu? Ayo, aku berjanji akan membuatmu nyaman. Apa yang kamu lakukan? Kali ini, kurasa aku tidak bisa melakukannya. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak bersalah. Mencari kecoa masih mengambil 3. Jelek sekali raja veteran seperti itu, apakah kamu masih ingin belajar cara berdandan?" Setelah 4 kalimat, 1 kalimat lebih dari sekadar kalimat, Zuo Licheng semakin tercengang dan penuh kenyamanan. Sebelumnya, karena wajah yang panas, pantat dingin pihak lain penuh dengan kemarahan, dan akhirnya benar-benar melampiaskannya, jadi hitunglah, oh tua meskipun Wang Baidun tidak terlalu bagus, tetapi setidaknya tidak hilang, bahkan. Diam, keheningan yang mematikan, tanda seru. Dengan kesombongan mulutnya, Zuo Licheng tiba-tiba menyadari bahwa suasananya agak aneh. Semua orang di sekitarnya memandang diri mereka sendiri saat ini, dan wajah mereka lamban dan terkejut. Di bawah sedikit kegelisahan hati, Zuo Licheng tampaknya menyadari apa, seluruh orang merasa tidak enak, wajahnya bahkan lebih putih, dan kulit kepalanya secara tidak sadar menatap pangeran tua yang mengejar Zhang Wuji. Masa lalu, pada saat yang sama, pihak lain juga menamparkan di tengah pembunuhan, dan kemarahan itu tiba-tiba tertawa, bagus. Sangat bagus. 1 tidak lolos persetujuan orang tua itu. 2 tidak memenuhi persyaratan orang tua itu, benar-benar membuka mulutnya dan berani berteriak orang tua itu. Selama hampir 10.000 tahun, kaulah yang pertama. Apa, masih harus setuju dulu? Zuo Licheng langsung terguncang di tempat, dan wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Saya belum pernah mendengar tentang disalahgunakan menjadi orang gila, dan mode pemicu bersyarat seperti apa yang terlibat. Ini jelas lubang jalan. Di jantung duka, seluruh bentuk tubuh Zuo Licheng tidak bergoyang sedikit pun, dan ada kengerian yang tak ada habisnya di wajahnya. Pada saat ini, ususnya yang bertobat ada di mana-mana. Jelas, penjaga larangan kerajaan yang dibunuh oleh Zuo Licheng ini jelas telah menggerakkan hatinya. Ini bahkan perasaan Ye Xuan yang paling jelas. Pada akhirnya, orang lain tidak dapat melihat wali terlarang dan pendeta tinggi Wensing pada saat yang sama, dan dia memohonnya, dan dia akhirnya menekan masalah itu untuk sementara waktu. Namun, meskipun dia bisa tinggal di Zuli untuk sementara waktu, dia harus berjanji untuk membantunya melakukan satu hal. Saat seperti ini, Zuo Licheng jelas tidak punya pilihan, bahkan ketika dia mengangguk, bibir pelindung terkenal dari pendeta tinggi dinasti Ming yang disebut pelindung terlarang Mo Qigong bergerak ke atas, tetapi tidak ada suara sama sekali. Ini bukan timbre biasa, jika tidak mungkin untuk menghancurkan orang lain yang hadir. Itu seharusnya sesuatu yang mirip tetapi lebih misterius. Suara Mo Qigong jelas hanya didengar oleh Zuo Licheng, bahkan Ye Xuan yang lain masih tahu namanya, tetapi dia tahu identitasnya sebagai pelindung terlarang kerajaan dan pendeta tinggi Wensing. Pada saat ini, mereka bertukar pandang untuk melihat, dan kemudian mereka sedikit mengernyit. Ketika dia datang ke Zuo Licheng,
dia mendengarkan dan mengangguk dari waktu ke waktu. Kemudian, dia tanpa sadar melirik Ye Xuan. Meskipun matanya dengan cepat bergerak kembali, jantung Ye Xuan berdebar kencang. Ada perasaan samar pingsan. Orang ini mendengarkan instruksi dari anak berusia 7 tahun, bagaimana bisa tiba-tiba datang kepadanya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa kata-kata yang dikatakan Namoki kepadanya saat ini terkait dengan dirinya sendiri. Dengan mengingat hal ini, kewaspadaan sepenuh hati Ye Xuan tiba-tiba bangkit. Ada percakapan singkat antara pendeta tinggi Wen Xing dan wali kerajaan lainnya untuk Zuo Licheng. Melalui kata-kata ini, Ye Xuan sekarang mengerti bahwa Mo Qigong bukanlah masalah yang sama dengan Hao Fangfang. Dia disalahpahami sebelum dia pertama kali memasuki yang utama. Dan dia kemudian melotot pada permohonannya sendiri, dan itu benar-benar bukan kegilaan. Kejadian ini jelas memiliki beberapa sebab dan akibat. Tampaknya telah ditinggalkan oleh sesuatu dalam 7 tahun terakhir. Terobsesi atau mengatakan bahwa pikiran itu terkait. Dan dia mengambil inisiatif untuk meminta orang-orang yang memiliki kondisi tertentu untuk menghinanya, dan tujuannya adalah untuk memahami iblis yang tertinggal di masa lalu. Hanya saja detailnya ada di akhir. Hanya beberapa percakapan sederhana oleh 3 orang, Ye Xuan jelas tidak dapat menganalisisnya. Dia bahkan tidak mengerti apa sebenarnya yang dia lakukan sesuai dengan persyaratan ini. Namun, meskipun masalah sebelumnya telah diklarifikasi sebagai kesalahpahaman, itu tidak berarti bahwa Namoki tidak akan mengingat dirinya sendiri lagi. Menurut perkiraan Ye Xuan, kali ini dia akan diam-diam mengakui Zuo Licheng. Wacana, saya khawatir sebagian besar akan berhubungan dengan diri saya sendiri. Namun, nama keluarga yang tersisa dan yang lama memiliki celah mereka sendiri. Tampaknya setelah memasuki tanah terlarang, mereka harus menggandakan kewaspadaan mereka terhadap orang ini. Oke, waktu telah tertunda. Anda segera memasuki area terlarang. Sama seperti hati Ye Xuan yang curiga, sudah dikatakan bahwa dia telah menyuruhnya untuk langsung pergi ke Ye Xuan dan putra semu lainnya, dan kemudian dia sekali lagi mengatakan aturan untuk menilai hasil persidangan putra. Dan juga menambahkan beberapa kata, waktu uji coba adalah 1 bulan, tetapi setelah Anda masuk dari saluran masuk kehampaan, mungkin tidak bersama-sama, lokasi transmisi bersifat acak, jadi meskipun Anda sendirian, Anda tidak perlu panik. Begitu waktunya tiba, selama Anda belum jatuh ke dalam kehampaan tanah terlarang, bahkan jika Anda hanya memiliki 1 napas tersisa, itu akan disampaikan tepat waktu. Kemudian, setelah beberapa saat pengarahan, akhirnya aku menghela napas lagi. Ingat, meskipun ada peluang dan kesempatan di tanah terlarang, tetapi lebih banyak lagi yang masih berbahaya. Semuanya, lihatlah hati dan berkahmu sendiri. Selain itu, satu-satunya pengalaman yang dialami oleh lelaki tua itu adalah hanya ada 1 kalimat, tanah terlarang tidak ada di alam semesta kita, dan bahkan bukan milik galaksi kita yang tak berujung. Karena itu, jangan gunakan kebiasaan kognitif bawaanmu untuk merampok dirimu sendiri. Segala sesuatu yang kamu temui, kamu tidak dapat mempercayainya, ingatlah untuk mengingatnya. Setelah itu, Mo Qigong tiba-tiba mengangkat tangannya tanpa peringatan. Pada saat berikutnya, total 10 ujian putra suci, termasuk Ye Xuan, berada di bawah stagnasi tubuh, dan seluruh tubuh terbungkus tak terkendali dalam kekuatan tak terlihat yang luas. Langsung ke patung binatang suci dewa setinggi 100 meter di depan dasar lembah, menghadap bagian depan binatang suci yang luas, dengan cepat mendekat. Panggilan, di antara 10 orang, sosok itu pertama kali menyentuh potongan film cahaya transmisi abu-abu hitam yang menutupi dahi binatang darah besar itu. Tetapi itu sebenarnya Hao Fangfang. Tepat saat bentuk tubuhnya tidak memasuki momen yang sama dari film transmisi cahaya abu-abu, Ye Xuan samar-samar mendengar suara samar udara pecah yang dengan cepat menghilang. Pada saat yang sama, tepat di tubuh Ye Xuan yang baru saja menyentuh pada kesempatan lapisan film cahaya abu-abu hitam ini, suara kata-kata Mo Qigong tiba-tiba datang dari lembah. Dikatakan dengan jelas bahwa dia berkata, anak nakal, berikan kamu pepatah emas, dan sadari sendiri, pikiran buruk, kejahatan seumur hidup. Canggung sekali, teriak, entahlah apakah apa yang disebut pepatah emas dari Mo Qigong sudah selesai. Pada akhirnya, Ye Xuan hanya mendengar beberapa kata seperti itu. Pada saat berikutnya, tubuhnya tidak memasuki lapisan abu-abu, dengan jeda yang lemah. Ketika suara itu mulai terdengar, Ye Xuan hanya merasa bahwa dia seperti jatuh ke dalam pusaran aneh dengan daya hisap dan kekuatan tak terbatas ke segala arah. Seluruh tubuhnya melayang tak terkendali,
dan bahkan rasa arahnya pun hilang. Semuanya adalah tiruan, tampaknya ditutupi dengan lapisan ilusi seperti mimpi. Titik 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 titik. Boom, entah seberapa banyak, saat benda berat menghantam telinganya, Ye Xuan tidak tahu kapan dia jatuh ke dalam kesadaran yang membingungkan, dan akhirnya sepenuhnya memulihkan Qingming. Jier, ada sensasi kesemutan di bagian belakang pinggangnya. Dia menyadari bahwa suara teredam yang baru saja dia dengar sebenarnya adalah gerakan dirinya yang jatuh dari langit dan berjongkok di tanah. Ini masalah. Meskipun tidak ada seorang pun, Ye Xuan masih merasa sangat bersalah, dan garis-garis hitam di dahinya bergegas keluar, dan kemudian mudah untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan dengan cepat bangkit. Dan berbalik ke lingkungan sekitarnya. Segala sesuatu di sekitarku, sebenarnya, tidak ada yang terlalu aneh, pegunungan di pegunungan, bukit-bukit yang bergelombang, langit yang tinggi, luasnya tak terbatas. Tapi Ye Xuan hampir hanya melirik semuanya, wajahnya curam dan kaku, dan kemudian dengan cepat tertegun warna tertegun jelas terlihat di permukaan bintang. Meskipun itu adalah kekosongan di tempat terlarang yang awalnya dipahaminya, itu tidak cukup untuk membuat Ye Xuan begitu kewalahan. Alasan mengapa dia terkejut adalah karena hari ini, tanahnya, gunung-gunung yang bergelombang dan tanaman yang tak berujung, semua ini dengan jelas mengungkapkan makna yang kaya dan sederhana. Bahkan napas yang tak terlihat di kekosongan itu seperti ini, ketika dia melihat kura-kura raksasa berbintang dan naga emas kuno dari dua gambar warisan ketika dia berlatih lubang dan menggabungkan darah leluhur yang abadi. Napasnya persis sama. Ini memberi Ye Xuan ilusi, apakah benar mimpi itu kembali ke zaman kuno. Setelah berjongkok beberapa saat, Ye Xuan perlahan-lahan menenangkan pikirannya, dan kemudian dia menyapu matanya ke kejauhan. Pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa ada situasi yang sangat aneh, yaitu, dia berada di hutan belantara tanpa kebencian, tetapi di telinga, dia tidak mendengar bahkan kicauan burung yang paling umum atau suara binatang buas. Seolah-olah gunung yang polos ini, bahkan di belahan dunia ini, adalah tempat yang sunyi senyap. Begitu saya membaca ini, raut wajahnya sedikit berubah, dan kemudian, dalam garis pandang, dia menangkap sebuah puncak besar yang berdiri di kejauhan. Ketika dia melihat jauh, itu tampak seperti Tianshu. Di bawah berkah jiwa, Ye Xuan dengan cepat berangkat dan dengan cepat menyapu ke arah tempat puncak raksasa itu dimasukkan. Di udara, ditemukan dengan melihat ke bawah bahwa puncak raksasa itu sebenarnya adalah gunung berapi, dengan kawah berongga yang besar, dan bagian dalamnya berongga, seperti jurang yang tak berujung. Sebelumnya, Ye Xuan terlalu jauh dari puncak besar ini, jadi itu tidak benar dan jelas, tetapi sekarang, saat dia mendekatinya, dia menemukan bahwa kawah berbentuk cincin dari puncak-puncak raksasa itu berdiameter sekitar 1000 mil. Jika Anda pergi ke kaki Bukit Qioho, lihat sisi kawah di sisi yang berlawanan, Anda tidak dapat melihat ujungnya. Jika Ye Xuan sebelumnya telah jatuh dari langit, pada saat ini, biarkan gunung itu lewat di puncak ini, karena pemandangannya hanya dapat dilihat. Melihat kedalaman tak berujung di perut gunung adalah tempat yang terlalu banyak untuk dipikirkan bahwa Anda berada saat ini. Faktanya, itu adalah tepi jurang. Gunung berapi melingkar yang begitu megah, Ye Xuan belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, saat ini sudah berada di kaki puncak raksasanya. Meskipun puncaknya seperti gunung berapi, itu adalah mulut berbentuk cincin, dan gunung itu berlubang, tetapi itu bukan yang disebut gunung berapi. Karena bahkan gunung berapi yang sudah punah, aktivitas magma di kedalaman perut gunung telah menghilang selama bertahun-tahun, tetapi bahkan jika tidak lagi panas, itu tidak akan pernah seperti sekarang, dan itu akan benar-benar mempesona. Sangat dingin. Perasaan ini, tidak hanya tidak seperti gunung berapi, tetapi juga sama dengan atmosfer neraka Jiuyi. Situasi aneh ini, saya tidak tahu apakah akan menenggelamkan rasa ingin tahu Ye Xuan. Setelah sedikit ragu, dia dengan cepat membuat keputusan, dan tubuhnya melompat dan jatuh langsung ke dasar punggung gunung gelap yang tak berujung. Saat sosok itu jatuh, jaraknya secara bertahap mendekat, dan pada saat yang sama, karena secara bertahap terbiasa dengan ambiguitas lingkungan yang gelap ini, yang lebih penting, karena penurunan bentuk tubuh Ye Xuan, sepanjang jalan melalui. Sejumlah besar lapisan kabut hitam mengambang yang disebabkan olehnya. Jadi, tak lama kemudian, ketika sosok Ye Xuan jatuh 70.000 hingga 30.000 meter, pemandangan dasar ini, seperti jurang kawah yang tak berujung, secara bertahap menjadi jelas dalam pandangannya. Itu juga dengan kejelasan cepat dari penglihatan ini,
wajah Yesuan, tetapi sekali lagi berubah. Kali ini, dia bahkan gemetar karena ekstasi, melihat pemandangan yang dilihatnya di mata, betapa gempa bumi itu mendesah di hatinya. Seperti yang kita semua tahu, perut gunung kawah umumnya semakin lebar. Hal yang sama berlaku untuk kawah besar ini. Sebelum dia masih berada di kawah kaki bukit, dia tidak dapat melihat yang sebaliknya. Saat ini, meskipun dia belum mencapai dasar terluas, Yesuan masih merasa bahwa itu berubah ke segala arah. Tidak ada kekosongan yang tak berujung. Dari sini, kita dapat melihat dasar gunung di bagian bawah, betapa luas dan polosnya. Dan bentuk polos yang luas ini, tetapi sebenarnya adalah lautan yang tak berujung, lautan hitam. Yesuan belum pernah mendengar tentang laut yang polos di dasar gunung berapi, tetapi sebenarnya, ini bukanlah bagian yang paling aneh dari kawah besar ini. Dalam kegelapan di bawah, ada hamparan lautan dingin yang luas, dan ada kabut hitam yang pekat. Sebelum Yesuan jatuh sepenuhnya, lapisan kabut yang melewati jalan itu jelas perlahan bergoyang dari sini. Pada saat ini, saat sosok Yesuan perlahan turun ke arah laut hitam yang polos di bawah, secara bertahap garis pandangnya menjadi semakin jelas. Pada saat ini, melalui ruang laut hitam yang diselimuti lautan hitam, kadang-kadang tidak ada angin dan ombak, dan celah kabut hitam Yesuan dengan jelas melihat permukaan laut hitam pekat di bawah, dan melihat bentuk-bentuk berbeda yang tak terhitung jumlahnya, tetapi semuanya terlihat sangat mengerikan dan jongkok. Mayat-mayat yang mengapung ini pada dasarnya adalah semua jenis makhluk, tetapi semuanya mengungkapkan makna murbei yang aneh. Yesuan bahkan melihat bola hitam dengan diameter sekitar 100 meter di sudut laut tidak jauh. Saya bertanya-tanya spesies kehidupan seperti apa itu, tetapi saat dia perlahan mendekat, bola itu juga bergerak dengan riak-riak kecil lautan hitam. Secara bertahap, Yesuan akhirnya menemukan bahwa ini jelas merupakan kepala, satu panca indera sama dengan manusia, tetapi kepala diperbesar oleh kepala. Itu hanya tengkorak, sebenarnya diameternya 100 meter. Apakah ini raksasa, atau apakah itu dewa zaman kuno? Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Yesuan tiba-tiba menyadari sesuatu, dan kemudian wajahnya berubah lagi dan lagi. Di hamparan laut hitam yang luas ini, hanya berbagai tubuh mengambang yang mengambang di permukaan, hampir menutupi lebih dari 80% wilayah laut dalam jangkauan penginderaannya. Jadi bagaimana dengan di bawah laut? Dasar laut yang lebih dalam. Jelas, mayat-mayat tak berujung yang mengambang di atas laut hanyalah beberapa dari mereka, karena jika tidak ada lagi mayat-mayat tak berujung, maka dasar gunung adalah hamparan lautan hitam yang luas, dan itu tidak mungkin. Dengan secara bertahap terakumulasi semakin banyak, dan akhirnya berkumpul di laut. Air laut hitam ini jelas merupakan cairan mayat, dari tubuh dengan mayat, perlahan-lahan mengalir keluar mayat. Setelah menyadari kebenaran ini, seluruh orang Yesuan benar-benar dingin, dan bahkan jiwanya tidak bisa bergidik. Teror, kengerian besar yang tak terlukiskan. Laut pencairan mayat, karya agung semacam ini yang tidak dapat dibayangkan, siapakah mahakarya itu melihat semua yang ada di depannya, Yesuan benar-benar terperangkap dalam keterkejutan yang tak terlukiskan. Jika tanah terlarang yang sakral ini benar-benar ada, maka kekosongan ini, dunia ini, mungkin adalah tempat yang telah dilarang sejak reruntuhan legendaris zaman kuno, seolah-olah terlupakan di Sungai Kixing dan menjadi pembekuan dari potongan waktu tertentu dari tahun-tahun yang tak berujung. Tidak peduli lingkungan dan atmosfer dunia, atau kemunculan makhluk-makhluk dalam mayat tak berujung yang mengerikan saat itu, ada atmosfer yang dalam dan menggelikan, yang bukan satu-satunya waktu di ruang dan waktu Singhe yang dialami Yesuan. Jika demikian halnya, maka, di hutan belantara ini, langit dan bumi dipotong dan dilarang di hadapan ruang tak berujung Sungai Kixing. Apa yang terjadi di sini? Dengan keterkejutan dan pikiran seperti itu, Yesuan menurunkan sosoknya lagi hingga dia hanya sekitar 1 kilometer dari ketinggian mayat horor di bawah. Dia berhenti, dan kemudian dia lebih tebal atau lebih ringan di permukaan kolam. Namun di mana-mana, mayat hitam yang berkibar bergoyang-goyang. Setelah setengah jam, Yesuan telah bergegas ke satu arah, tetapi tidak pernah mencapai tepi mayat hitam ini, yang menunjukkan luasnya. Hingga saat ini, di mayat hitam di bawah, masih ada banyak mayat, beberapa di antaranya sakral, tetapi beberapa memiliki daging dan darah. Beberapa perkiraan adalah bahwa darah itu istimewa atau terlalu kuat. Itu dapat menjaga tubuh tetap utuh, tetapi itu mengungkapkan arti dari tubuh yang tebal, sehingga Yesuan tidak berani mendekat. Di sini,
Jenis tulang atau mayat, dia melihat terlalu banyak, dan pada akhirnya, itu hampir mati rasa. Saat Yesuan secara bertahap memperdalam mayat yang mengerikan ini, dia dengan cepat melihat beberapa pulau di hadapannya. Ya, itu adalah sebuah pulau, tetapi itu adalah pulau tulang. Sejumlah besar kecoa mungkin disebabkan oleh kekuatan aliran internal mayat, dan mereka perlahan-lahan berkumpul bersama dan menjadi semakin mirip satu sama lain. Tekanan itu semakin lama semakin kuat, dan celah antara tulang dan dahak semakin mengecil, dan pada akhirnya, itu telah menjadi satu bagian, sehingga pulau mayat tak berujung yang aneh dan murni ini terbentuk. Yesuan dengan berani jatuh ke salah satu dari mereka, dan kemudian wajahnya terkejut dan lambat. Tanah di bawah kaki, dan semua yang ada di pulau-pulau yang terlihat, apakah itu seperti puncak kecil atau pori-pori sesekali seperti pintu masuk gua, yang semuanya terbuat dari tulang kering. Di pulau tulang seperti itu, bahkan jika Anda menggunakan hati Yesuan, Anda tidak dapat melahirkan perasaan gentar. Ada juga sentimen yang tidak dapat dijelaskan tentang kehidupan, yang membuatnya tiba-tiba cerah dan tidak takut untuk mengatakan bahwa itu adalah pencerahan, tetapi pada saat ini, keadaan pikirannya memang memiliki efek umum yang mirip dengan sublimasi. Alam semesta dapat ditingkatkan, tetapi kultivasi kondisi pikiran bergantung pada kesempatan. Hanya dengan pemahaman yang tidak dapat dijelaskan semacam ini dalam suasana hati, Yesuan kali ini tidak putih. Saya tidak dapat melihat apapun saat ini, tetapi saya akan mendapat banyak manfaat darinya di masa mendatang. Booming, boom, titik. Itu juga pada saat ini bahwa mayat tak terbatas di luar Pulau Sakrum, tetapi tiba-tiba ada ledakan suara yang membosankan dan menderu pada saat itu. Yesuan terkejut dan tanpa sadar berbalik. Melalui wajah kolam suci hitam tak berujung ini, Yesuan dengan jelas melihat bahwa pusaran air yang tak terlihat sedang mengamuk. Selain itu, kolam-kolam mayat juga secara tidak dapat dijelaskan melahirkan aliran udara yang kuat. Mayat hitam di atasnya benar-benar hancur. Semua ini secara langsung mengarah ke mayat orang mati dan tidak ada dimanapun dalam beberapa tahun terakhir. Banyak jiwa dan mayat yang telah mengambang sementara itu benar-benar hidup seperti ini, dan tubuh dan kerangka yang mengerikan ada di dalam mayat. Di bawah gemericik air kolam cair, berbagai gerakan dilakukan, yang membuat orang-orang terkejut tak dapat dijelaskan. Saat ini, kolam mayat tak terbatas itu tampaknya menjadi hidup. Aliran udara yang tak dapat dijelaskan itu, sambil mengaduk mayat dan angin serta awan yang bergejolak, disertai dengan suara gemuruh dan suara yang ganas. Ini adalah aliran udara tak kasat mata yang melewati celah sakral selama aliran yang dahsyat. Tetapi dalam lingkungan seperti itu, raungan dan jeritan ini, bukankah makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang naik turun di seluruh mayat tak berujung itu, tidak mau dan marah. Booming, kartu, tepat ketika Yesuan dikelilingi oleh mayat hitam tak berdosa ini, tiba-tiba dia terlahir dengan perubahan seperti itu dan tiba-tiba menghilang. Dia bodoh di pulau tulang, dan tidak ada reaksi. Tepat di depan garis pandang terjauh, gelombang yang deras, kolam air yang dibentuk oleh mayat hitam tak berujung itu, tetapi keluar dari sekelompok benda melingkar hitam dengan diameter misu. Itu tampak seperti bola guntur hitam. Bagian dalamnya sangat tidak stabil. Dapat dilihat bahwa energi hitam di dalam bola itu berputar dan bergerak. Setelah keluar dari permukaan kolam mayat, ia terbang. Hingga ketinggian sekitar 1 kilometer, ia meledak. Ketika meledak, ia langsung meledak menjadi jaringan listrik dan dengan cepat menyebar di sekitarnya. Benar saja, itu adalah bola petir, tetapi energinya bukanlah kekuatan petir di alam, tetapi dari dasar kolam. Jika tidak ada kecelakaan, seharusnya ada banyak mayat dan bahkan duka atas kematian makhluk-makhluk ini. Di bawah tekanan, mereka secara bertahap berkumpul bersama dan terkondensasi ke dalam di bawah tekanan air kolam, dan kepadatannya menjadi lebih besar, dan akhirnya terbentuk. Ledakan, kartu, Tepat ketika pikiran Yesuan melintas melalui pikiran-pikiran ini, mayat-mayat di area tersebut, sekali lagi bergegas keluar dari bola guntur mayat, ada yang besar dan kecil, saya tidak tahu karena kekuatan apa yang dimotivasi, sebenarnya mereka bergegas menuju permukaan kolam, dan setelah mencapai ketinggian tertentu, mereka tiba-tiba meledak dan menghancurkan tubuh. Meskipun mayat itu besar dan kecil, warnanya semuanya gelap. Namun, meskipun mayat-mayat ini diledakkan, meskipun ada yang kuat dan yang lemah, ada perbedaan yang lebih jelas. Ini dengan cepat menyebabkan minat Yesuan.
Itulah warnanya. Otopsi yang dikeluarkan setelah ledakan awal mayat itu berwarna hitam, tetapi di antara sejumlah besar mayat yang diledakkan, ada beberapa kilatan petir yang berwarna lain. Merah, hijau, bahkan emas. Sama seperti Yesuan yang bingung dengan penemuan fenomena aneh ini, dan samar-samar merasa bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, langit juga tiba-tiba menjadi cerah pada saat ini. Di daerah itu, sekitar 100 km jauhnya dari daerah itu, mayat hitam di muka kolam akhirnya diledakkan oleh mayat, dan mayat itu berserakan dan terbakar. Pembakaran mayat-mayat itulah yang membawa cahaya, tetapi mengungkapkan warna cahaya yang aneh. Pada saat inilah Yesuan tiba-tiba melihat bunga yang indah di bawah racun langit, dan pada saat ini, suara cepat dari sistem fagositosis juga terdengar pelan. Hei, selamat kepada tuan rumah. Saya menemukan banyak kristal duka. Level, kelas 9, Jiuyi Jinjing. Apakah akan memilih Jiuyi Jinjing? Memilih. Seluruh orang Yesuan tiba-tiba lamban, dan pikirannya menderu. Tanpa sadar, saya teringat kata-kata yang dijelaskan nyamuk kepadanya di awal. Banyak kristal nyanyian mengacu pada bintang-bintang ajaib yang memiliki halo. Kristal bintang ajaib biasa hanyalah kristal hitam tembus cahaya. Kristal itu kosong, tidak ada apa-apa. Dan lebih banyak kristal nyanyian, kristal dapat melihat lapisan halo seperti pupil. Dari satu ke satu, yang lain adalah 9, semakin banyak halo, semakin tinggi nilainya. Oleh karena itu, jika Anda membaca kristal, Anda dapat menyebutnya satu tongjing, tong-tong, sampai gosip terakhir, 9. Jika nyamuk benar, Jiuyi, bukankah itu yang paling dihormati di tengah? Apakah keberuntungan ini sedikit lebih baik? Anda tahu, menurut Yesuan, bahkan di seluruh kelompok iblis, kristal-kristal tingkat tinggi yang sesungguhnya, yang kejam di tangan sangat sedikit, bahkan jika itu adalah satu nyanyian, itu hanya Nian Jing yang mempesona. Dia adalah harta karun. Karena kekuatan spiritual dalam kristalisasi ini berbeda dari silau biasa dari bintang yang mempesona, itu lebih maju. Oleh karena itu, banyak senior dari kelompok iblis yang menerobos dalam kekuatan spiritual atau merasakan roh mereka sendiri. Ketika inti sumber tampaknya berubah, itu akan memanfaatkan kekuatan spiritual tingkat tinggi dari duka. Melalui efeknya, itu menerobos dalam satu gerakan. Meskipun demikian, menurut berita yang diperoleh Yesuan dalam basis data jaringan bintang-bintang nyamuk hitam, di antara seluruh kelompok iblis, kristal duka tingkat tertinggi yang pernah ditemukan hanya satu. Saya merindukan kristal itu, karena warnanya, itu disebut kristal perak 8 diagram, yang dianggap sebagai harta karun kelompok etnis. Itu dikumpulkan di kuil iblis suci. Bahkan kaisar enggan menggunakannya. Sekarang, saya tidak dapat dijelaskan, benar-benar menemukan kristal 9 emas. Gosip adalah perak, dan emas Jiuyi, yang juga sejalan dengan hukum, tetapi saya khawatir bahwa kecuali Yesuan, ada orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di antara seluruh kelompok setan, tidak ada yang tahu, ternyata Jiuyi Nianjing sebenarnya adalah emas. Karena mereka belum pernah melihatnya sama sekali. Tanpa diduga menemukan kristal 9 emas teratas, ini benar-benar mengejutkan Yesuan. Tetapi dia bahkan lebih terkejut saat ini bukan ini. Tetapi ini lebih dari sekadar kristalisasi kristal, itu sebenarnya diproduksi di mayat, dan itu adalah sejenis tanaman yang menarik di mayat, mungkin tanaman yang bisa disebut bunga mayat, setelah pembaptisan mayat bunga mayat terbentuk sebagai buah. Buah ini lebih dari sekadar kristalisasi. Semua ini sungguh luar biasa, Yesuan berpikir bahwa benda semacam ini sebagian besar adalah sejenis mineral, paling-paling, tempat produksinya pasti istimewa. Dan pada saat ini, semua yang ada di depan matanya, tetapi dengan jelas menegaskan kenyataan aneh dari buah kondensat bunga mayat. Booming, boom, kartu, titik. Sama seperti seluruh orang Yesuan yang lamban seperti dia melihat ke depan, tetapi pikirannya dengan cepat mengalihkan pikirannya dan memikirkan segalanya. Di area mayat di depan alun-alun, mayatku di kedalaman kolam, masih bergegas ke langit, meledak, dan kemudian menghancurkan mayat, membenamkan kanopi besar yang menutupi seluruh area mil dalam racun pot wajah. Namun, area tempat api mayat terbakar di langit hanyalah mayat-mayat, dan itu belum menyebar, mempengaruhi seluruh mayat hitam yang tidak bersalah. Karena mayat seluruh kolam bukanlah keseluruhan, mereka seperti awan. Ada kanopi kecil di sini, ada kanopi besar, dan akan ada beberapa celah di antara keduanya. Ketika mayat sejauh 1 mil diledakkan,
aliran udara tak kasat mata yang ditarik keluar secara tak kasat mata mendorong mayat sejauh 1 mil menjauh. Dalam kasus ini, ketika mayat sejauh 1 mil dinyalakan oleh mayat, mayat terbakar hingga ke tepi sepanjang mayat, dan ketika bertemu sabuk pemisah yang tidak lagi memiliki mayat, nyala api mayat seperti ini. Ditangguhkan, tepi mayat didorong oleh aliran udara tak kasat mata ke lingkaran di sekitar yang tidak ada mayat, seperti ketika kebakaran hutan terjadi, pohon-pohon ditebang di luar api, dan garis isolasi yang dibangun adalah sama. Singkatnya, api mayat yang menyala hanya berkobar di langit di atas alun-alun, dan tidak menyebar ke seluruh mayat. Jika tidak, Yesuan sekarang tidak perlu melarikan diri dari api mayat. Pilihan apapun, pada saat ini, ketika api yang menyebar akhirnya berhenti, itu terbatas pada langit di atas mayat sejauh 100 mil. Pada saat yang sama, hati Yesuan tiba-tiba longgar, dan garis pandang tersapu di area di bawah kap mesin. Seluruh orang itu bersemangat lagi dalam sekejap. Bunga bangkai, lihat juga bunga mayat, dan ada lebih dari satu. Sebelum lubang di area ini, dia jelas memiliki pandangan, belum lagi lebih banyak bunga bangkai. Faktanya, bahkan bunga bangkai yang telah dia lihat sebelumnya bahwa dia baru saja mengembunkan buah queens emas itu tidak dapat dijelaskan muncul. Yesuan mengira bahwa dia tidak memperhatikannya saat itu, tetapi sekarang tampaknya dengan sejumlah besar bunga bangkai yang tertangkap oleh penglihatannya, bunga bangkai pertama, yang jelas-jelas tidak ada sebelumnya, muncul sekarang seperti sejumlah besar bunga bangkai yang terlihat, mereka tiba-tiba muncul secara tidak dapat dijelaskan. Alasan mengapa bunga bangkai ini muncul, alasannya adalah karena tidak terlalu banyak keterikatan, jelas karena nyala api mayat yang disebabkan oleh mayat-mayat ini. Seolah-olah mereka harus melalui baptisan mayat ini, untuk akhirnya memadatkan buah di kuncup bunga. Oleh karena itu, sebelum munculnya mayat, bahkan jika ada bunga bangkai di mayat, itu tersembunyi dan tidak akan mudah muncul. Hanya ketika mayat itu meledak, mereka akan mengambil inisiatif untuk menjalani baptisan buah. Muncul di tanah. Meskipun kebenaran fakta tersebut mungkin memiliki detail lain, menurut analisis dan pemeriksaan Yesuan, itu pada dasarnya harus menjadi nada utama. Tentu saja, fakta dan kebenaran apa yang ada di sana, serta alasan atau prinsip, dan itu sebenarnya adalah hal sampingan, dan tidak masalah jika Anda tidak mengerti. Bagi Yesuan, yang terpenting adalah kali ini, saya khawatir saya harus menghasilkan panen besar. Sekilas, mayat api di langit terbakar di area mil, dan bunga mayat iblis yang muncul di atas permukaan pot memiliki setidaknya 100 bunga, kecuali bunga mayat emas asli. Suan juga melihat 3 bunga mayat emas, dan sekitar 7 atau 8 mayat perak. Selain 100 lainnya, semuanya berwarna hitam yang sama. Area kecil 100 mil, ada lebih dari 100 bunga mayat iblis raksasa, yang semuanya sekarang bermandikan api mayat di atas, dengan beberapa aliran udara tak terlihat dari pembakaran mayat. Berayun sedikit, adegan ini mengungkapkan rasa keindahan yang mempesona, yang membuat pikiran Yesuan tiba-tiba memikirkan bahasa yang sangat menarik. Saya harap Anda akan mengerti lebih dari 100 bunga bangkai yang indah, sehingga orang-orang Yesuan bersemangat. Alasan mengapa dia bekerja keras dan menghabiskan banyak masalah harus datang ke tempat ini untuk melarang tanah, satu-satunya tujuan adalah untuk menemukan lebih banyak kristal nyanyian, sehingga sebagai inti dari sistem komunikasi jaringan bintang pribadi mereka, otak super cerdas sebuah sudut langit berbintang pecahan otak super tumbuh dengan cepat. Hanya dengan cara ini dia dapat memperoleh permukaan informasi yang lebih luas melalui peningkatan kekuatan dan fungsi sistem komunikasi ruang pribadi dan fungsinya, sehingga dia dapat tumbuh dengan cepat di latar belakang langit berbintang seperti itu. Tentu saja, menemukan satu telah menjadi sumber menelan sistem fagositosis, dan itu adalah salah satu tujuannya. Namun, selama informasi menjadi lebih luas, lebih aman untuk menemukan sumber melahap. Oleh karena itu, tujuan ini sebenarnya termasuk. Sebelumnya, dia khawatir bahwa bahkan jika dia memasuki tempat terlarang iblis suci, jika dia tidak dapat menemukan lebih banyak nyanyian, dia harus tertekan. Bagaimanapun, tempat terlarang suci ini adalah kekosongan di Sungai Kixing. Pastilah itu adalah area yang sangat luas. Perlu untuk menemukan kristal multifaset yang hanya seukuran kuku jari. Faktanya, menurut pemahaman Yesuan, tidak banyak kristal nyanyian di seluruh kelompok iblis. Bahkan beberapa tingkat tinggi kerajaan sejati memiliki beberapa tangan. Dapat dilihat betapa rendahnya kemungkinan produksinya. Namun, semua kekhawatiran dan kekhawatiran ini sekarang telah hilang,
dan buah dari kristalisasi lebih dari 100 bunga mayat yang mempesona, bahkan jika itu tidak memungkinkan tingkat keabadian langit berbintang untuk tumbuh langsung ke tingkat keabadian dari bentuk yang lengkap. Otak super langit berbintang, setidaknya itu dapat membuat kualitas dan levelnya melonjak sekali atau dua kali. Ini setidaknya telah memastikan bahwa Yesuan belum datang ke saat ini. Selain keuntungan tak terduga lainnya, seperti peningkatan kondisi pikiran sebelumnya yang tidak dapat dijelaskan, dalam tujuan utama awalnya, itu cukup bermanfaat. Tentu saja, sulit untuk datang sekali. Jelas tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Yesuan belum dapat menangkap lebih banyak pikiran tentang Jingjing. Namun, ketika ide ini muncul, dia langsung terlempar ke belakangnya. Sekarang bukan saatnya untuk serakah, Anda harus serakah. Setidaknya Anda harus menunggu sampai Anda memiliki lebih dari 100 kristal duka yang muncul di depan Anda. Jika tidak, Anda harus memikirkan hal-hal lain sebelum Anda melihatnya. Diam. Dengan kegembiraan ini, sosok Yesuan berdiri di tepi pulau tulang pipi di bawah kakinya, tetapi matanya selalu terkondensasi pada wajah mayat persegi itu. Tak lama kemudian, seiring berjalannya waktu, api mayat di langit berangsur-angsur melemah. Lagi pula, ketika mayat itu tebal dan selalu ada kelelahan, mayat itu hilang, dan mayat itu hancur secara alami. Awalnya, Yesuan juga khawatir bahwa setelah mayat itu menghilang, bunga-bunga mayat yang mempesona ini yang muncul hanya karena mayat itu akan sekali lagi kembali ke kedalaman kolam mayat. Jika memang begitu, Yesuan tidak ada bedanya dengan kosong, sia-sia. Ekspresinya putih bersemangat, tetapi saat ini, ketika dia melihat beberapa bunga mayat di tepi area itu, setelah api mayat yang menghadap mereka padam, mereka masih bergoyang sedikit dan tetap kokoh di tepi kolam, dan tidak menghilang. Setelah itu, Yesuan samar-samar menggantung beberapa hati, dan akhirnya jatuh kembali dengan tenang. Jika Anda tidak lari, jangan lari, Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu menanggung bahaya yang tidak diketahui yang mungkin ada di bawah mayat itu, dan segera mengambilnya. Waktu telah berlalu selama 10 menit lagi. Pada saat ini, api mayat di langit di atas mayat telah berkurang lebih dari setengahnya. Diameter mayat hanya sepertiga dari yang sebelumnya, terbakar di area tengah. Yesuan bertahan untuk waktu yang lama, bagaimanapun, dia masih berdiri saat ini dan bergegas menuju area tersebut. Bagaimanapun, tidak ada mayat di tepi seluruh area, tetapi ada 30 atau 40 bunga mayat yang indah di sana. Bergetar lembut, hati Yesuan yang bergoyang benar-benar gatal. Segera, dengan kegembiraan hati, Yesuan akhirnya sampai di tepi potongan mayat ini. Hal pertama yang dia buru adalah bunga mayat emas. Di area 100 mil ini, bunga mayat emas sekarang memiliki 4, sedangkan yang perak 8. Di antara 4 bunga mayat emas, 3 lainnya berada di area tengah, dan ada mayat yang terbakar di langit, jadi Yesuan tidak memperhatikannya, pertama-tama biarkan yang di pinggiran. Mendapatkannya, dengan pikiran yang berputar di benaknya, sosok Yesuan yang cepat akhirnya mendekat. Tetapi pada saat ini juga sosoknya yang cepat tiba-tiba terkejut, dan seluruh tubuhnya tertegun dengan desahan lega. Terlalu tak terduga, jika rasa takutnya baik-baik saja, ubah keberaniannya menjadi titik kecil, saya khawatir kali ini, kemungkinan besar, itu akan takut untuk terbang menjauh dari langit. Sebelumnya, karena jaraknya terlalu jauh, Yesuan bisa melihat bunga bangkai. Bagaimanapun, setiap bunga bangkai dan batang bunga memiliki batang padi di atas dan ke bawah, milik bunga besar. Meskipun bunganya dapat dilihat, tetapi akar di bawah batang tidak cukup jelas karena jaraknya. Tetapi sekarang, ketika saya dekat, saya dapat melihatnya secara alami. Karena inilah dia terkejut oleh hawa dingin. Karena bunga bangkai emas ini tidak dibor oleh air di kolam suci di bawah udara, tetapi, ia tumbuh dari mulut tubuh yang hidup dengan wajah menghadap ke atas. Akarnya terbenam dalam di mulut mayat, memberi kesan bahwa itu seperti setelah kematian mayat, seseorang melemparkan bunga ke dalam mulutnya, dan sekarang, spesies bunga, dari itu tumbuh di mulutnya, tidak hanya tumbuh menjadi nektar suci seukuran beras, tetapi juga menghasilkan buah kristal emas seukuran merpati. Spekulasi, di benaknya melintas, dan seluruh orang Yesuan sedikit menggigil. Dia tanpa sadar melihat sekeliling dan melihat setiap bunga bangkai suci yang dia lihat di matanya, yang semuanya tumbuh dari mayat dengan wajah menghadap ke atas. Satu adalah kecelakaan, dan 2 dari 3 strain masih dapat menggunakan ini untuk berbohong kepada diri mereka sendiri, tetapi sekarang setiap tanaman terlihat, lalu
Apakah perlu menipu diri sendiri? Tidak diragukan lagi, bunga bangkai ini tumbuh dari mulut jiwa di kolam. Yesuan tidak melihat mereka sebelumnya, bukan karena mereka tidak tersembunyi di bawah air, tetapi karena mereka belum lahir. Mereka adalah, setelah mayat langit berubah menjadi mayat, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, tiba-tiba tumbuh dari mulut mayat dan berkedip keluar dari buah kristal. Ini adalah fakta, tidak diragukan lagi. Tetapi mengapa ini semua? Makhluk seperti mayat inilah yang memiliki keistimewaan tertentu, atau mayat yang mengerikan ini, yang benar-benar merupakan keberadaan tertentu. Untuk menanam bunga mayat dan mengumpulkan buah kristal, ia dikumpulkan dan bahkan dibuat dengan tangan. Berapa banyak jiwa yang tak terhitung jumlahnya telah dilemparkan ke dalam kolam, dan menganggapnya sebagai tanah yang subur. Dalam pikiran, saya menemukan semuanya. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba memberikan buah kristal emas dari bunga mayat emas di tengah bunga besar, dan melahirkan perasaan misterius. Apa rahasia dari kristalisasi ini? Tiba-tiba, setelah menemukan bahwa bunga mayat yang mempesona ini tumbuh dari mulut mayat kuno yang hancur, seluruh orang Yesuan agak bingung. Tiba-tiba, dia merasakan suasana misterius dan aneh yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah diselimuti di langit di atas mayat yang tak berujung, tersembunyi dalam bentuk tubuhnya, membuatnya entah mengapa merasakan kegelisahan. Sama seperti hantu yang mencurigakan, Yesuan saat ini, bagaimana melihat segala sesuatu di sekitarnya, bagaimana merasa terkejut, seluruh hatinya sedikit melompat gila. Namun, pasang surut perubahan dalam pikirannya, dengan kenyamanannya sendiri yang luar biasa, dengan cepat menghilang. Kemudian, Yesuan menarik napas dalam-dalam dan membuka semua jenis pikiran campur aduk di benaknya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil buah kristal emas di tengah kuncup bunga emas. Tidak peduli apa yang tersembunyi di dalam, saya sudah datang, dan saya telah melihat lebih banyak duka, bahkan di depan saya. Jika saya tidak mengambilnya, apa kebenarannya? Adapun apakah ada konsekuensi lain, atau apakah ada bahaya tersembunyi yang tersembunyi di bawah kristal yang kejam, ini bukanlah hal-hal yang perlu dipertimbangkan sekarang. Saya akan perlahan-lahan merenungkannya dan pertama-tama mendapatkan sesuatu untuk dikatakan. Berpikir seperti ini, Yesuan telah mencubit kristal emas di jari pada saat berikutnya. Ketika dia menyebutkannya dengan ringan, dia menyingkirkan cakram bunga nektar iblis, dan diambil oleh Yesuan dan dilihat dengan saksama. Pertama-tama, itu berwarna emas, ukuran telur merpati, bentuk prisma, dan permukaannya memiliki banyak permukaan pembiasan prisma kecil, seperti berlian yang dipoles. Oleh karena itu, sekarang diambil oleh Yesuan di tangan, dan itu benar-benar indah untuk membuatnya merasa cantik keterlaluan. Di antara kristal emas prisma, Yesuan menghitung beberapa kali. Memang ada 9 lapisan halo, lapisan luar adalah yang terbesar, lapisan pertama ditutupi dengan lapisan, dan lapisan ke-9 terdalam adalah yang kecil. Diklik. Jika Anda kedinginan, Anda akan merasa seperti sedang melihat mata dengan halo 9 lapis. Ada semacam daya tarik yang menyilaukan. Tampaknya di bawah tatapan itu, pikiran terbenam dalam ilusi masuk. Selain itu, Yesuan belum menemukan kelainan atau warna khusus lainnya. Pada saat inilah ketika dia hendak membawa Jiujing Jinjing yang berharga ini ke dunia abadi, sebuah penemuan tak terduga membuatnya tiba-tiba membuka mulutnya setelah sedikit terkejut. Dalam garis pandang, bunga iblis raksasa yang telah diambilnya dari enamel emas di cakram itu dengan cepat menghilang dengan cara yang mengecewakan. Proses ini jelas dimulai sekarang. Seharusnya saat berikutnya setelah dia menurunkan 9 kristal emas. Hanya saja Yesuan melihat Jiujing Jinjing di tangannya, dan dia tidak memperhatikan. Pada saat ini, seluruh tubuh mayat yang mempesona itu telah menghilang setengahnya. Ia tidak layu, juga tidak runtuh, tetapi langsung dari objek nyata, ke titik cahaya kemasan ilusi, dari atas ke bawah, secara bertahap dan cepat menyebar dan menghilang. Kekecewaan ajaib ini dengan cepat mencapai akarnya dan menyebar ke mulut mayat dengan mulutnya yang terbuka lebar. Namun, semuanya tidak berhenti karena ini. Segera, mayat itu mulai mengalami kekecewaan, dari wajah, menyebar ke seluruh tubuh, dan dengan cepat berubah menjadi bintik-bintik cahaya kemasan untuk menghilang. Saya tidak tahu apakah itu ilusi. Yesuan dengan jelas menemukan bahwa mulut aslinya sangat terbuka, dan tampaknya tak tertandingi. Tampaknya memiliki garis keturunan seperti kalajengking, tetapi ada sepasang makhluk kalajengking besar di belakangnya. Dalam proses kekecewaan ini,
bunga mayat ditransmisikan kepadanya, dan setelah wajah dimulai, tampilan aslinya tampak tenang, dan bahkan mulut aslinya tertutup, seolah-olah telah dibebaskan. Lega, tak lama kemudian, dalam tatapan Ye Xuan, sesosok mayat setinggi Zhang Su, dalam waktu kurang dari semenit, telah berubah sepenuhnya menjadi titik cahaya keemasan, menghilang. Melihat ruang tempat lubang jalan semula berada di antara beberapa mayat, Ye Xuan curiga dalam mimpinya, semuanya terlalu tidak nyata. Setelah memperbaiki para dewa, Ye Xuan mengambil 9 kristal emas di tangannya ke dalam tubuh dan meletakkannya di kotak kristal murni untuk menghindari pemborosan energinya. Masih banyak kotak kristal murni seperti itu, Ye Xuan, yang diperoleh dari area gudang angin hitam. Itu seharusnya merupakan benda khusus yang disiapkan oleh pengintai iblis untuk menampung jenis energi tertentu. Totalnya tepat 100. Segera setelah itu, dia tidak terus menunda, dan berbalik serta memetik bunga mayat lainnya di sekitarnya. Kali ini, dia tidak ragu-ragu dan ragu-ragu terlalu banyak. Setelah itu, dia langsung mengambil meditasi pusat kuncup bunga. Selanjutnya, dunia pendapatan abadi, menaruhnya di kotak kristal kecil, lalu pergi ke yang berikutnya. Pada pemetikan tanaman berikutnya, Ye Xuan sesekali menoleh ke belakang untuk melihat bunga bangkai iblis yang baru saja dipetiknya buah kristal. Benar saja, setelah menemukan bahwa bunga bangkai dipetik olehnya, buah kristal akan dikecewakan dari bunga bangkai, dari bawah ke bawah, dan akhirnya ke akar, dan kemudian meneruskan kekecewaan ke kehamilan. Tubuh mayat yang memelihara pertumbuhan bunga bangkai, dan akhirnya, mayat-mayat benar-benar dikecewakan dengan napas lega dan lega. Ini benar setelah setiap pemetikan. Satu-satunya perbedaan adalah warna bintik kecil yang menghilang dengan cepat ketika dikecewakan. Bunga bangkai emas, ketika menghilang, ada bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Bunga bangkai perak, ketika menghilang, bintik-bintik kecil yang banyak muncul adalah perak. Sedangkan untuk bunga bangkai hitam yang lebih banyak, sejumlah besar bintik-bintik kecil yang muncul ketika kekecewaan ini adalah hitam muda dengan waktu semi-transparan. Tepat setelah panen, mayat di area mayat-mayat akhirnya hanya sepotong kecil selusin meter, dan akan segera padam sepenuhnya. Dengan sedikit sumber cahaya, Ye Xuan segera mempercepat. Setelah beberapa saat, semua buah kristal di area tengah dipetik. Kemudian, di tengah udara, dia berbalik dan memastikan bahwa tidak ada kelalaian, dan kemudian dia melepaskan hatinya. Begitu dia terombang-ambing, dia tersapu ke pulau tulang yang sebelumnya telah menetap. Tanpa menunggu untuk mencapai pulau itu, cahaya di belakangnya diam-diam melirik, dan mayat itu akhirnya padam. Seluruh kolam mayat sekali lagi terjun ke dalam kegelapan yang tak berujung. Untungnya, apakah kekuatan spiritual Ye Xuan atau kekuatan para dewa dapat disebarkan dalam kegelapan yang ekstrim ini? Alih-alih mata telanjang, semuanya hilang, jadi meskipun itu hilang sumber cahaya, tetapi baginya, semua yang ada di sekitarnya masih merupakan lilin. Setelah jatuh di tulang pipi, Ye Xuan mengeluarkan panen ini dan mulai menghitung. 9 kristal emas ditempatkan dalam 4 kotak kristal. 8 kristal perak gosip perak juga dikemas dalam 8 kotak kristal. Selain itu, ada beberapa tingkatan kristal hitam lainnya yang berwarna hitam dan tembus cahaya. Menurut jumlah lapisan halo internal, tingkatan kristal ini harus dari 3 hingga 7, dengan total 103 sepotong. Jadi dipanen, kali ini benar-benar besar. 103 bentuk semi-transparan hitam dari 3 hingga 7 tingkat dihiasi dengan kristal, dan ditempatkan dalam 5 kotak kristal oleh Ye Xuan menurut tingkatan yang berbeda. Ada lebih dari 30 dari 3 dan 4. 7 adalah yang paling sedikit, tetapi ada juga 12. Kelima kotak kristal ini dengan cepat dibawa ke dunia abadi oleh Ye Xuan. Kemudian, setelah memainkan 8 kotak kristal dengan 8 kristal emas, Ye Xuan juga membawanya ke dalam tubuh. Saat ini, hanya ada 4 kotak kristal yang ada di depannya, masing-masing dengan kristal emas 9 inci. Ye Xuan dengan hati-hati membedakannya, hanya untuk menemukan bahwa keempat kisi kristal emas ini, pada kenyataannya, juga bernuansa. Tentu saja, pada dasarnya sama. Jika Anda tidak menganalisisnya dengan cermat, Anda tidak akan melihat perbedaan halus itu. Perbedaan ini tercermin dalam 2 aspek. Salah satunya adalah kedalaman warna. Yang kedua adalah jumlah lipatan prisma kecil di permukaan kristal emas. Warna, meskipun keempatnya adalah kristal tembus cahaya keemasan, yang pertama kali dipetik Ye Xuan jelas lebih keemasan, dan 4 lainnya sedikit lebih terang. Dalam hal jumlah lipatan,
yang sama yang pertama kali dipetik Yesuan, jumlah refraksi prisma kecil terbesar di permukaan kristal, ada ribuan. 3 lainnya memiliki ribuan refraksi seperti itu, tetapi di bawah angka-angka halus, semuanya lebih sedikit daripada yang pertama. Bahkan yang memiliki refraksi terbesar dari 3 kristal emas 9 inci memiliki lebih dari 600 refraksi kecil daripada yang pertama. Meskipun Yesuan tidak dapat memahami perbedaannya, setidaknya satu dari mereka masih dapat ditentukan. Yaitu, di antara 4 Jiu Jin Jin Jing, yang pertama kali dipetiknya pasti yang terbaik dan paling sempurna. Dengan spekulasi semacam ini, Yesuan akan segera memuat 3 kotak kristal lainnya dari 9 kristal emas, yang semuanya telah dipanen ke dunia abadi. Kemudian, 9 kristal emas pertama yang dipetik dari kristal-kristal itu berukuran kecil. Kotak itu dikeluarkan dan dimainkan sebentar, yang langsung dikumpulkan ke dalam tubuh dan dilemparkan ke sistem fagositosis untuk identifikasi. Segera, nada perintah sistem berdering di benak Yesuan. Hei, selamat kepada tuan rumah. Dapatkan 1 dari 9 kristal emas. Identifikasi selesai. Nilai, 99 nilai. Kualitas, 9 mil sempurna. Atribut, warisan alam liar dan mitos. Apakah segera mulai mengumpulkan dan memperoleh warisan para dewa kuno? Lambat, kalimat ini adalah pikiran bawah sadar Yesuan dalam benaknya. Kemudian dia menyadari bahwa dia sedikit terlalu responsif. Selama dia tidak memberikan respons positif, sistem tidak akan melakukan apapun secara sewenang-wenang. Tetapi pada titik ini dia tidak tahan lagi, dan seluruh pikirannya jatuh pada suara sistem yang baru saja terdengar di benaknya. Ini sudah diduga, kualitas 9 yang sempurna bukanlah hal yang tidak terduga. Tetapi apa atribut dari atribut identifikasi alam liar ini? Sebenarnya, saya bertanya apakah saya akan segera mengumpulkannya dan mendapatkan warisan para dewa kuno. Bisakah Anda mendapatkan warisan teknik magis setelah Anda mengumpulkan kristal 9 emas ini, dan itu masih level kuno? Apakah ini agak terlalu bercanda? Jika Anda benar-benar menginginkan ini, ada banyak orang kuat di seluruh kelompok iblis yang memiliki teknik magis level kuno ini. Bagaimanapun, meskipun banyak kristal nyanyian yang langka, beberapa tangan tingkat tinggi dari kelompok iblis masih memiliki 2 atau 3 potong. Tanpa mengetahui hal ini, Yesuan jelas tidak bebas bergerak. Bagaimana jika ada bahaya tersembunyi atau bahkan bahaya? Memikirkannya, dia bahkan mengeluarkan 3 Jiu Jin Jin Jing lainnya dan melemparkannya ke dalam sistem fagositosis untuk identifikasi. Alhasil, ia sekali lagi melirik hasil identifikasi dari 3 Jiu Jin Jing Jing, yang persis sama. Hei, selamat kepada tuan rumah. Dapatkan 1 dari 9 kristal emas. Identifikasi selesai. Kelas, 99 tingkat. Kualitas, 90 biasa. Atribut, kristal sumber spiritual. Apakah Anda mulai mengumpulkan segera? Pada dasarnya, ini mirip dengan yang pertama, tetapi dalam hal kualitas dan atribut, ini adalah hari yang berbeda. Dalam hal kualitas, yang pertama sempurna, dan ketiganya adalah 9 biasa. Dalam hal atribut, yang pertama adalah warisan para dewa kuno, ketiganya adalah kristal sumber spiritual. Dalam hal isi pertanyaan terakhir dari nada prompt, ketiganya hanya meminta untuk segera mulai mengekstrak. Diperkirakan bahwa apa yang telah mereka pelajari hanyalah sumber roh. Tentu saja, itu jauh dari sumber umum roh biasa. Kualitas kelas 9 dan 9 ada di sini. Tetapi ketiganya, jelas tidak seperti yang pertama. Hal yang dipelajari, selain asal spiritual yang murni dan berkualitas tinggi, juga dapat memperoleh warisan teknik magis tingkat kuno. Kontras semacam ini, Yesuan pada dasarnya, ada di dalam hati. Tampaknya tidak semua dari banyak kristal nyanyian mengandung semacam warisan supernatural dari zaman kuno. Hanya di tingkat 99 tingkat, dan dalam hal kualitas, adalah Jiu Jin Jin Jing tingkat 9 yang sempurna, di mana akan ada warisan mistis seperti itu dari zaman kuno. Oleh karena itu, mereka yang berada di tangan mereka yang kuat di tangan iblis bisa mendapatkan kekuatan spiritual berkualitas tinggi. 3 keping di tangan Lian Yexuan telah mencapai tingkat 99, tetapi mereka tidak sempurna dalam hal kualitas. Mereka hanya 99 kristal emas dari 9 inci biasa, yang tidak disembunyikan di tangan mereka. Belum lagi barang-barang di jalan. Setelah pada dasarnya mengkonfirmasi hasil ini, Yesuan tiba-tiba melepaskan hatinya. Kualitas sempurna Jiu Jin Jin Jing tidak dapat ditemukan,
meskipun potongan mayat ini tidak terbatas, jika ada 9 kristal emas-emas muncul, yang mungkin tidak memiliki kualitas sempurna, tetapi bahkan jika ada, tidak banyak. Selain itu, proporsi Jiu Jin Jin Jing tampaknya sangat rendah. Superposisi seperti itu, kualitas sempurna Jiu Jin Jin Jing, pada dasarnya menunggu acara tidak dapat dipenuhi. Dari sudut pandang ini, nilai 9 sempurna ini di tangan Anda, apakah itu tidak terhitung? Selain itu, apa kualitas sempurna Jiu Jin Jin Jing, warisan mitologis yang terkandung di dalamnya? Kekuatan supranatural kuno, pikirkan saja dan buat orang bergerak. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benakku, Yesuan menjadi semakin tercengang. Bagaimanapun, aku masih tidak menekannya. Setelah ketiga Jiu Jin Jin Jing lainnya dimasukkan ke dalam kotak kristal, pendapatannya ada di dunia abadi. Dia akhirnya atau melahap, segera mengambil jinjing 9 inci pertama, menerima instruksi yang terkandung di dalamnya. Ketika perintah ini dikeluarkan, Yesuan sudah duduk di tanah tulang pipi, dan menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi. Nada konfirmasi sistem telah berbunyi, dan kemudian proses menangkap kristal 9 emas yang sempurna ini telah dimulai. Segera, sumber energi emas dari roh dikirim ke pikiran Yesuan dan secara otomatis dibor ke inti spiritual ungu hitam laut. Proses ini berlanjut untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Yesuan, yang sudah tenggelam dalam pikirannya, terbangun oleh suara sistem yang tiba-tiba terdengar di benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah. Selesaikan, dapatkan kekuatan magis liar, Yun busur jiwa. Tiba-tiba mendengar 3 kata ini, Yesuan adalah sesaat. Reaksi pertama adalah ini akan menjadi sistem yang salah, atau saya telah salah dengar. 3 karakter busur langit jelas merupakan senjata ajaib busur dan anak panah. Meskipun nama busur itu sangat indah, kedengarannya seperti cukup disengaja dan agresif. Tapi Jiu Jin Jin Jing kecil ini bukan senjata ajaib ruang angkasa. Bagaimana bisa ada busur dan anak panah bernama Hao Tian? Apa yang harus saya dapatkan darinya? Bukankah itu semacam kekuatan supernatural yang kuat dari zaman kuno? Tepat ketika pikiran-pikiran ini terlintas di benak saya, Yesuan tiba-tiba merasa bahwa laut itu terkejut. Tampaknya ada sesuatu yang langsung ditransmisikan ke dalam sistem. Apakah itu hukum Jinjing berusia 9 tahun yang berisi kekuatan magis kuno? Dengan mengingat hal ini, Yesuan menjadi bersemangat. Hal semacam ini, dia tidak menguasai ini sebelumnya, tetapi lingkungan besar tempat dia berada saat itu berbeda. Teknik-teknik magis terkait erat dengan hukum-hukum langit dan bumi tertentu. Misalnya, kekosongan yang sebelumnya digunakan dalam lubang hitam kehidupan untuk menekan kekuatan gaib, itu termasuk dalam penggunaan hukum kekosongan yang ajaib, tetapi kendali kekosongan dari master virtual jelas tidak lengkap. Ada kekurangan, jika tidak, kekuatan aturan kekosongan tidak akan begitu kuat. Yesuan telah menguasai beberapa keterampilan ajaib sebelumnya. Tetapi apakah di dunia peri atau di alam para dewa, teknik ajaib yang dikuasainya sebenarnya tercerahkan di lingkungan sempit bagian dalam bintang tunggal dari 9 bintang, meskipun setiap kekuatan ajaib memang dengan beberapa jenis hukum langit dan bumi terkait, tetapi hukum langit dan bumi yang disebutkan di sini adalah hukum langit dan bumi yang sangat sempit pada tingkat bagian dalam dan luar dari 9 bintang. Saat ini, Yesuan telah melangkah keluar dari 9 bintang dan memasuki hamparan luas sungai Singsing. Bagian belakang dunia tempat dia berada bukan lagi dunia bagian dalam dari 1 bintang, tetapi latar belakang langit yang sangat luas. Dalam konteks latar belakang berbintang seperti itu, hukum langit dan bumi di dalam 1 bintang tidak lagi berlaku. Oleh karena itu, teknik sihir yang telah dikuasai Yesuan sebelumnya, bagi dunia berbintang, tidak berguna. Aku sama sekali tidak bisa melakukannya. Saat ini, teknik sihir yang diperoleh dari kristal emas 9 ini akan menjadi teknik sihir pertamanya di latar belakang bintang-bintang, dan kekuatan sihir ini masih berasal dari zaman yang jauh dan kuno di tempat yang sakral. Hanya pada satu titik ini, kita dapat mengharapkannya menjadi luar biasa. Ketika memikirkan tempat ini, Yesuan tidak bisa lagi menekan belenggu. Ketika dia bahkan membenamkan pikirannya di lautan pengetahuan, dia pertama-tama akan menguasai kekuatan suci kuno ini, bahkan jika dia hanya dapat menampilkan sejumlah kecil kekuatan. Dengan tingkat transendentalnya dari zaman kuno, itu seharusnya cukup untuk Yesuan, yang masih pada level rendah. Dengan harapan yang begitu kuat, Yesuan secara sadar memasuki lautan pengetahuan dengan sangat cepat, dan kemudian melihat busur emas tergantung di atas laut.
Sebelumnya, pengetahuannya tentang laut telah menggantung dua benda asing. Yang satu tergantung di inti spiritual laut di timur. Yang kedua adalah kristal induk kosong yang tergantung di barat laut. Saat ini, busur kecil emas yang tergantung di bagian utara laut ini jelas merupakan benda asing ketiga. Keadaan busur emas ini jelas didefinisikan sebagai bentuk energi. Itu sangat kecil dan padat. Itu hanya seukuran ibu jari. Tidak ada busur dan tidak ada anak panah, belum lagi anak panah. Tidak ada seorang pun, itu adalah busur telanjang. Namun, bentuknya adalah rahasia pelayan kuno, dan badan busur terdiri dari 3 bagian. Di tengah busur ada monster berkepala 2. Mulut busur yang lebar menghadap ke arah atas dan bawah, dan bagian atas dan bawah busur adalah 2 makhluk humanoid yang menjilati tubuh. Mulut monster berkepala 2 yang bermulut lebar menelan kaki dan sebagian betis kedua makhluk humanoid itu. Sendi busur hanyalah kepala mereka yang menyakitkan. Mulut adalah tempat tali dipegang. Tampaknya canggung, dan ekspresinya tidak dapat dijelaskan. Melihat busur emas kecil dan aneh ini, Yesuan berhenti pada saat pertama. Apakah ini yang saya dapatkan dari 9 kristal emas? Semacam kekuatan magis dari yang jauh dan kuno. Apakah ini terlalu membosankan? Kekuatan magis kuno yang bagus telah berubah menjadi busur kecil yang aneh. Kuncinya masih merupakan produk yang rusak. Jika Anda tidak memiliki anak panah, Anda dapat menghitungnya. Dalam depresi, Yesuan menghela napas dan mengaku bahwa ia akan memperluas kekuatan para dewa ke masa lalu, dan segera menyentuh busur emas yang tergantung di bagian utara laut. Saat berikutnya, ledakan suara tiba-tiba datang tanpa peringatan, seperti badai petir di cuaca kering, dan segera mengubah kesadaran Yesuan menjadi tertegun, hampir di tempat menjadi tidur. Boom! Saat raungan besar ini meledak, kesadaran Yesuan bergetar, dan ketika ia akhirnya pulih, ia tiba-tiba menemukan bahwa lingkungan sekitarnya telah benar-benar berubah. Itu bukan lagi pengetahuannya tentang laut, tetapi langit berbintang yang tidak bersalah kosong. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa langit berbintang yang aneh dan luas ini samar-samar memberinya perasaan deja vu, mengungkapkan kesederhanaan dan kesunyian tak berujung dari alam liar. Melihat kura-kura raksasa berbintang bersamanya, dan 2 bintang galaksi sebagai punggung naga berbintang emas ketika ia bergabung dengan leluhur abadi, napasnya sangat konsisten. Apakah busur emas ini benar-benar berasal dari zaman kuno? Jika tidak, ketika para dewa tahu cara menyentuh, bagaimana mereka dapat segera memicu ledakan horor dari suara gemuruh yang diduga, dan kemudian melihat bagian langit yang cerah ini adalah sungai kuno. Hei, raungan, hei, titik. Tepat ketika Dewa Yesuan berada di ambang jarak tak berujung dari hamparan luas langit yang tak berujung, tiba-tiba ada suara aneh dan keras. Ada teriakan yang ganas dan ganas. Ada raungan kekuatan sungai bintang yang menelan. Ada juga naga sorghum yang tampaknya mampu merobek seluruh alam semesta. Bentuk tubuh Yesuan tiba-tiba terkejut dengan keras, tanpa sadar menoleh ke kepala dan mengikuti suara itu. Saat berikutnya, dia berada di ujung langit berbintang yang tak berujung, dan melihat pertempuran yang sengit. Seluruh bagian langit berbintang yang tak berujung adalah medan perang. Di medan perang yang tak berujung ini, ada banyak makhluk kuat yang tak terlihat saat ini. Meskipun langit berbintang yang tak berujung tidak ada habisnya, Yesuan tampaknya masih dapat dengan jelas merasakan kengerian tubuh. Napas semacam ini tidak dapat menggambarkannya. Saya tidak tahu alam macam apa itu. Tetapi Yesuan tidak ragu bahwa bahkan keberadaan supernatural dari gua kegilaan, wajah napas semacam ini hanya dapat direduksi menjadi semut. Adapun semut pun tidak sebaik itu. Panggil, tepat saat Yesuan tertegun, dengan suara jeritan bernada tinggi, medan perang berdarah yang tidak bersalah di depannya tiba-tiba meledak menjadi manusia emas yang menyilaukan dan intens. Sebuah anak panah emas melesat dengan kecepatan yang melampaui waktu dan ruang, dan langsung melesat ke ujung langit, menghancurkan segalanya di sepanjang jalan, bahkan langit berbintang terpotong menjadi 2. Sebuah anak panah, langit hancur. Kekuatan ini dapat merobek panah emas langit berbintang untuk bergegas, dan ketika langit tersapu, sosok Yesuan sekali lagi terguncang dengan keras. Itu bukan kekuatan tertinggi dari kengerian, tetapi kenalan pria emas ini. Secara tidak sadar, garis pandang Yesuan mengikuti kengerian dari panah emas, dan tersapu dari sumbernya. Segera, sosok yang tidak terlalu tinggi tercermin dalam garis pandang Yesuan. Tipe tubuh, wajah Xiu Zhengning, seperti garpu malam.
Meskipun sosok itu hanya sekitar kiri dan kanan, tetapi di belakangnya, ada sepasang sayap besar, sedikit berkibar, dan tubuhnya dengan ringan dipegang dalam kehampaan. Ini jelas bahwa ketika Ye Xuan mengambil bagian pertama Jiu Jin Jin Jing dari mayat, dewa yang tumbuh dan menjerit dengan mulut lebar dan berkembang biak, akan melahirkan mayat nektar emas dari akarnya, mayat yang tumbuh dari mulutnya. Pada saat ini, sosok di tangan kiri yang diangkat tinggi itu perlahan menghilang dari lenyapnya busur emas aneh yang besar, yang jelas-jelas menegaskan hal ini. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba menyadari. Ternyata alasan mengapa bunga bangkai tumbuh dari mulutnya bukanlah seseorang yang sedang hamil. Dari buah kristal emas yang dipadatkan oleh bunga bangkai, itu adalah kelahiran busur suci, kelahiran bunga bangkai ini, dan kondensasi 9 kristal. Emas dalam cakram, jelas karena keberadaan tenggelam dalam mayat hanya setelah belenggu ketidakjelasan terpengaruh, barulah dapat terwujud. Namun, apakah keberadaan yang begitu kuat dan absurd akhirnya terdegradasi? Jadi siapa itu, melemparkan mayatnya ke mayat yang tidak bersalah ini? Selain itu, semua mayat lainnya di mayat itu tidak ada habisnya dengan tingkat yang sama. Itu juga yang saya lihat saat ini. Meskipun tidak ada bandingannya, itu sebenarnya terjadi dalam perang yang mengerikan ini sebelum tahun-tahun yang tak berujung. Apakah itu jatuh? Jadi apa pentingnya perang ini? Apa sumbernya? Akhirnya, apa hasilnya? Saat pertanyaan-pertanyaan dalam benak saya naik dan turun satu demi satu, Ye Xuan bingung. Fajar berangsur-angsur kabur, dan garis pandang disingkirkan dari pusat kekuatan tertinggi yang meninggalkan jiwa-jiwa. Itu sangat tumpul, dan perlahan dan menyipit memindai medan perang. Sepotong tanah pembunuhan tak berujung dengan langit di langit. Ode ke tanah, pupil Ye Xuan terbanting dengan keras, dan stagnasi kesadaran asli juga sadar pada saat ini. Bahkan sosok itu terguncang dengan keras, dan punggungnya samar-samar seperti keringat dingin. Itu juga sosok yang dikenalnya, dan bahkan sosok ini masih terjerat dengannya. Bahkan sekarang, itu tidak dapat diprediksi, tetapi selalu tidak nyaman, seperti keterikatan pria di belakang. Di tanah medan perang galaksi, wilayah dengan sedikit makhluk brutal dan mematikan, Ye Xuan dengan jelas melihat sosok darah merah seperti seluruh tubuh, mengintai di balik bintang mati yang besar. Keadaan tubuh energi imajiner itu besar seperti meteor kecil, dan bentuknya hampir sama dengan kera biasa. Hanya ada sudut berdarah aneh di bagian atas kepala. Semua ini terjadi. Tanahnya familiar. Ini jelas patung di lembah keluarga kerajaan di kota terlarang, tertanam di dasar lembah yang dalam. Ini jelas pemilik sudut jiwa berdarah yang selalu bergantung pada tubuh Ye Xuan, tetapi bagaimanapun juga tidak dapat menemukan jejaknya. Ini jelas, binatang jiwa bertanduk darah raksasa. Pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, dan Ye Xuan merasa bahwa seluruh orang itu tidak baik sama sekali. Binatang jiwa bertanduk berdarah ini sebenarnya berasal dari keberadaan tertinggi zaman kuno. Tidak mengherankan bahwa bahkan pematung bintang 9 di lubang hitam kehidupan, dalam menghadapi napasnya, tidak mampu melakukan pemberontakan sedikitpun. Tetapi ini bukanlah kuncinya. Inti masalahnya adalah bahwa di alam liar zaman kuno sebelum tahun-tahun yang tak berujung, hewan-hewan liar lainnya tampaknya telah jatuh, termasuk pemilik asli busur suci Ye Xuan dan kekuatan langit. Tidak ada yang ada, hal yang sama berlaku. Tetapi binatang bertanduk berdarah ini jelas merupakan pengecualian. Bahkan jika tubuh ilusi aslinya mungkin telah menghilang, bagian dalam sudut jiwa berdarah yang tertinggal jelas tersembunyi. Kalau tidak, bagaimana sudut ini bisa begitu aneh sehingga dapat dengan bebas masuk dan meninggalkan dedaunan? Dunia abadi di tubuh Xuan, bahkan membunuh sendok bintang 9, mengambil tubuh kristal energinya dan mengubahnya menjadi kegunaannya sendiri. Apakah perang tahun ini, binatang bertanduk berdarah benar-benar tidak jatuh? Apakah itu bersama dengan semua mayat kuat yang dihancurkan dalam pertempuran ini, dan dilarang ke kota terlarang tempat mayat itu berada? Lalu, bagaimana dengan patung yang tertanam di dinding gunung di kedalaman lembah terlarang? Apakah itu dipenjara oleh tubuhnya? Apakah itu dirasakan oleh kekuatan tertentu ketika ingin melarikan diri dari kota terlarang, dan langsung disegel di tebing? Lalu, apa yang terjadi dengan sudut jiwa berdarah di gua bawah tanah bintang Gunung Hitam? Siapa yang mendirikan altar dan menyegel darah jiwa? Dalam kegilaan tubuh, garis pandang Ye Xuan selalu terkunci di sudut-sudut jiwa yang jauh dari sudut jiwa yang kosong, tetapi dalam benaknya, dalam sekejap, ia melintas melalui serangkaian pertanyaan yang kusut ini. Semua ini,
Biarkan dia berpikir sedikit, lalu dia melahirkan perasaan sakit kepala, seolah-olah lautan pengetahuan harus diledakkan. Membingungkan, dia juga memikirkannya dan bahkan berharap bahwa semua ini hanyalah hatinya sendiri, tetapi kenyataannya itu tidak mungkin. Membuka semua yang telah muncul dalam kenyataan, seperti patung-patung di lembah kota terlarang, seperti sudut-sudut berdarah gua-gua suci bawah tanah bintang gunung hitam, seperti stagnasi kalajengking bintang 9, seperti tubuh yang ditemukan tetapi tidak ada jejaknya. Tanduk jiwa berdarah itu, bahkan jika semua ini dibuka sementara, tetapi pemandangan aneh di mata Yesuan ini masih cukup untuk membuktikan dari satu sisi bahwa tanduk berdarah tidak dapat diprediksi. Saat ini, di hamparan luas medan perang langit berbintang, makhluk-makhluk kuno yang tak terhitung jumlahnya membunuh pertempuran berdarah. Hanya saja itu seperti binatang bertanduk darah seperti meteor kecil, tetapi ia bersembunyi dengan tenang. Di belakang bintang kematian yang besar, para hantu mengagumi seluruh tanah pertempuran berdarah. Sikap dan gerakan seperti itu dengan jelas mengungkapkan intip yang dalam. Mengapa itu tidak bertarung, begitu tersembunyi di dalam hantu, tujuan atau plotnya? Apa itu? Melihat semuanya, Yusuan tiba-tiba merasakan bahwa banyak gerakan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di langit di sekitar langit berbintang dan tanduk berdarah serta binatang buas jiwa itu diam-diam tersembunyi di sudut terpencil medan perang. Keheningan yang luar biasa. Pada saat yang sama, keduanya berada di mata ketajaman dan kontras, sehingga entah mengapa membuatnya masuk ke dalam hati, tiba-tiba melahirkan rasa dingin. Pada saat inilah juga tanduk darah dan binatang buas jiwa yang tersembunyi di bawah bayang-bayang bintang kematian yang besar dalam pemandangan itu tampaknya memiliki perasaan umum, dan perlahan-lahan berbalik ke sisi Yesuan. Senyum yang mempesona, melayang di bibirnya. Pada saat ini, Yesuan dengan jelas merasakan fajarnya yang aneh, dan benar-benar menatap matanya sendiri.